Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ella Pratiwi dari kelompok KOAS A2019-9. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul Infeksi Bordetella bronchoseptica, Moracella cataralis, dan investasi Sarcoptes KBI, Emirestide pada kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Selanjutnya, yaitu riwayat kasus jenis hewan, yaitu kelinci, usia 1 tahun, jenis kelamin jantan. Anamnesa, populasi memiliki 50 ekor kelinci, kondisi kandang lembab, tipe kandang postal, pakan hijauan, dan konsentrat. Gejala klinis yaitu terjadinya alopecia dan terdapat luka di telinga, bibir, hidung, daerah kepala dan leher, nafsu makan turun, rambut kusam dan demam. Kelinci juga mengalami gangguan di sistem pernafasan, yakni mengalami pilek dan adanya leleran mukopurulen dari hidung. Selanjutnya yaitu studi kasus patologi anatomi. Pada kulit dapat dilihat bahwa kulit pada area kepala, khususnya pada telinga, bagian mata, dan bagian hidung mengalami keropeng dan juga alopecia serta terdapat penebalan pada kulit. Selanjutnya untuk perubahan mikros pada infiltrasi pada lapisan dermis ditemukan adanya infiltrasi sel radang heterofil dan makrofag, sementara pada epidermis ditemukan adanya potongan bagian dari Sarcoptes scabiei. Selanjutnya pada organ pulmo terjadi perubahan makroskopik di mana organ pulmo konsistensinya keras dengan permukaan tidak rata. Bidang sayatan ketika disayat akan mengeluarkan cairan berwarna kemerahan, dan juga bagian organ yang mengalami perubahan ketika dilakukan uji apung tenggelam. Lalu untuk perubahan mikroskopik pada rongga hidung terdapat nekrosis pada epitel septa nasal, sementara pada pulmo sendiri alveolinya terisi oleh eksudat fibrin dan terdapat infiltrasi sel radang heterofil dan makrofag. Selanjutnya yaitu pada organ hepar. Perubahan makroskopiknya yaitu organ hepar mengalami ukurannya membesar dan ditemukan adanya nodul putih yang memenuhi permukaan dari hepar. Selanjutnya ditemukan juga dilatasi pada ductus biliferus dan juga adanya pembesaran ukuran dari vesika velea. Untuk perubahan mikroskopiknya sendiri, pada hepar ditemukan adanya degenerasi vakuolar pada hepatosit. Ditemukan adanya bentukan-bentukan vakuola. Lalu, sinusoid mengalami dilatasi dan kongesti. Serta terdapat hemoragi, yaitu keluarnya darah dari pembuluh darah. Perubahan selanjutnya yaitu ditemukan hiperplasia pada ductus biliferus dan juga infiltrasi sel radang makrofag dan limfosit di daerah periportal.
Perubahan selanjutnya, pada ductus biliferus ditemukan adanya oocysta dari Eumeriastidae. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi literatur patologi anatomi, hewan kelinci mengalami hiperkeratosis dermatitis, nekrosis, bronkopneumonia, dan hepatic koksidiosis. Selanjutnya yaitu studi kasus mikrobiologi. Tujuannya yaitu untuk mengisolasi dan identifikasi bakteri Bordetella bronchoseptica dan Moracella cataralis. Yang pertama yaitu isolasi dan identifikasi Bordetella bronchoseptica. Sampel yang digunakan yaitu sampel swab trakea, cairan dari aspirasi transtrakeal, endotrakeal, nasofaring, dan organ pulmo. Selanjutnya sampel diinokulasi pada plat agar darah, lalu diinkubasi. Selanjutnya setelah diinkubasi koloni akan tumbuh. Koloni Bordetella berbentuk kecil, konveks, halus, dan margin entire. Juga berbentuk sirkular, berwarna abu-abu, dan berkilau. Selanjutnya, sampel ditanam juga pada media selektif Meconicae agar. Bordetella bronchoseptica dapat tumbuh dengan baik pada media Meconicae agar. Koloninya berukuran kecil, pucat dengan rona kemerahan, dan perubahan warna kuning dari media yang mendasarinya. Selanjutnya, untuk pengecatan gram, hasilnya yaitu bakteri Bordetella bronchoseptica merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk kokobacil, berukuran kecil dengan diameter 0,2 sampai 0,5 mikrometer dan panjang 0,5 sampai 2 mikrometer dan memiliki peritrichus flagella. Uji biokemis yang selanjutnya yaitu uji motilitas. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi bakteri yang motil. Uji ini menggunakan media semisolid. Bakteri Bordetella bronchoseptica memiliki peritrichus flagella yang memungkinkan bakteri agar dapat motil, sehingga untuk uji motilitas bakteri ini positif. Selanjutnya yaitu uji katalase. Uji katalase ini digunakan untuk identifikasi bakteri yang menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase akan mengubah hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Bakteri Bordetella bronchoseptica positif pada uji ini. Selanjutnya yaitu uji oksidase. Tujuannya mengidentifikasi bakteri yang memiliki enzim sitokrom C oksidase. Hasil positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna biru pada koloni. Sementara hasil negatif tidak ada terjadi perubahan warna. Menurut Markey et al., bakteri Bordetella bronchoseptica memiliki hasil positif pada uji oksidase. Uji selanjutnya yaitu uji sitrat, bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Media yang digunakan yaitu Simon sitrat agar. Menurut Markey, bakteri Bordetella bronchoseptica memiliki hasil positif terhadap uji sitrat. Selanjutnya yaitu uji urease, digunakan untuk diferensiasi bakteri yang memiliki kemampuan menghidrolisis urea dengan enzim urease.
Hasil terhadap uji Bordetella bronchoseptica yaitu positif, yang menandakan bakteri memiliki enzim urease yang dapat menghidrolisis urea. Selanjutnya, uji reduksi nitrat bertujuan untuk diferensiasi bakteri yang tidak dapat mereduksi nitrat atau yang dapat mereduksi nitrat menjadi N2. Menurut Markey, bakteri Bordetella bronchoseptica memiliki enzim nitrat reduktase sehingga untuk uji reduksi nitrat positif. Selanjutnya, uji konfirmasi yang terakhir yaitu uji karbohidrat atau sering juga dikenal sebagai uji gula. Jenis karbohidrat yang digunakan adalah glukosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Uji ini menggunakan indikator pH Penel Red. Prinsipnya yaitu bakteri akan menfermentasi karbohidrat menjadi asam, sehingga indikator pH akan merubah warna media. Apabila asam, maka media akan menjadi warna kuning. Menurut Markey et al., bakteri Bordetella bronchoseptica tidak dapat menfermentasi karbohidrat, sehingga dia tidak dapat memfermentasi karbohidrat menjadi asam, menyebabkan warna media tidak berubah menjadi kuning, melainkan tetap berwarna merah. Sehingga untuk uji karbohidrat glukosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa, bakteri Bordetella bronchoseptica negatif. Selanjutnya yaitu isolasi dan identifikasi bakteri Moracella catarrhalis. Bahan pemeriksaan yaitu sampel swab nasal, sekresi lacrimal, aspirasi trakeal, dan organ pulmo. Selanjutnya, sampel ditanam pada plat agar darah. Setelah diinkubasi, koloni akan tumbuh. Koloni Moracella catarrhalis berbentuk smooth, opak, berwarna abu keputihan, dan berukuran 1-3 mm. Bakteri ini tidak dapat tumbuh pada media McConkey agar. Untuk media sementara itu, Moracella catarrhalis ini dapat tumbuh dengan baik pada media coklat agar. Pada media coklat agar, koloni akan berwarna abu-abu. Selanjutnya dilakukan pengecatan gram. Hasilnya adalah bakteri Moracella catarrhalis gram negatif yang berbentuk kidney shape Diplococcus yang memiliki ukuran 0,5-1,5 mikrometer. Selanjutnya untuk uji biokemis, yang pertama yaitu uji oksidase. Uji oksidase hasilnya didapatkan bahwa koloni berwarna biru, sehingga menandakan bahwa bakteri Moracella catarrhalis memiliki hasil positif pada uji oksidase. Selanjutnya yaitu uji katalase, juga didapatkan hasil positif yang menandakan bakteri ini memiliki enzim katalase. Selanjutnya yaitu uji DNase. Prinsipnya yaitu enzim yang mengkatalis hidrolisis DNA menjadi fragmen kecil atau nukleotida tunggal biasa disebut deoksiribonukleasa atau DNase. Hidrolisis DNA dapat dilihat dari adanya perubahan warna biru menjadi merah muda di sekitar area inokulasi. Berdasarkan Engelkirch dan Double Engelkirch, bakteri Moracella catarrhalis memiliki hasil positif pada uji DNase, sehingga dapat dilihat pada media akan terjadi perubahan warna menjadi pink atau merah muda. Selanjutnya yaitu uji reduksi nitrat. Moracella catarrhalis ini memiliki hasil positif pada uji reduksi nitrat. Hal ini menandakan
bakteri memiliki enzim nitrat reduktase. Selanjutnya, yaitu uji konfirmasi dengan karbohidrat. Bakteri menurut Markey et al., genus Moracella, dan juga khususnya bakteri Moracella cataralis tidak dapat menfermentasi karbohidrat. Sehingga pada saat pengujian, media tidak berubah warna menjadi kuning, tetap berwarna merah, sehingga menandakan uji glukosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa pada bakteri Moracella cataralis negatif. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil studi mikrobiologi dari kelinci, terisolasi dan diidentifikasi bakteri Bordetella bronchoseptica dan Moracella cataralis. Selanjutnya yaitu studi kasus parasitologi. Sampel yang digunakan untuk pengujian yaitu sampel feses dan kerokan telinga. Hasil yang didapat pada pemeriksaan feses dengan metode natif dan sentrifuge positif ditemukan adanya oocysta. Sementara pemeriksaan kerokan kulit telinga ditemukan adanya atau screen scraping positif ditemukan adanya tungau. Selanjutnya pada pemeriksaan feses ditemukan adanya oocysta embryestidae berbentuk lonjong kadang elips ukuran 26 sampai 40 kali 16 sampai 25 mikron. Pada kelinci infeksi embryestidae ini biasanya bersifat klinis subklinis, tapi pada infeksi berat dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pengamatan pada area kepala dapat dilihat bahwa terdapat kropeng, alopecia pada telinga, sekitar mata, dan hidung yang biasanya menjadi gejala klinis KBS. Selanjutnya pada sampel kerokan kulit ditemukan adanya tungau Sarcoptes cabiai. Tungau ini memiliki kaki pendek, ukuran betina 300-600 kali 250-400 mikron, untuk jantan berukuran 200-240 kali 150-200 mikron. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan studi parasitologi, hewan kelinci terinvestasi Protozoa embryestidae dan juga terinvestasi Sarcoptes cabiai pada kulit yang khususnya pada area kepala. Selanjutnya yaitu studi kasus patologi klinik. Berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi rutin pada darah, ditemukan hasil bahwa hemoglobin menurun, total eritrosit menurun, PCV menurun, MCV menurun, MCH menurun, MCHC menurun, TPP menurun, peningkatan fibrinogen, peningkatan leukosit, disertai peningkatan heterofil, peningkatan eosinofil, penurunan limfosit, dan peningkatan monosit. Selanjutnya berikut ini adalah gambaran diferensial leukosit pada kelinci. Yang pertama itu limfosit, memiliki ciri nukleus yang besar dan bulat seperti kacang. Selanjutnya ada heterofil, memiliki nukleus lobular ungu yang dikelilingi sitoplasma granular. Granular heterofil biasanya berbentuk seperti tongkat atau oval. Selanjutnya eosinofil memiliki kemiripan dengan heterofil, namun ukurannya lebih besar dengan diameter 12-16 mikrometer.
nukleus yang berwarna ungu, sitoplasma granular bersifat asidofilik, bulat dan jumlahnya lebih banyak dibanding granular sitoplasmik heterofil. Selanjutnya, preparat hapus darah kelinci, monosit. Monosit ini memiliki ukuran yang besar dengan diameter 15-18 mikrometer. Memiliki nukleus yang besar dengan kromatin yang nampak kurang terkondensasi dibanding dengan heterofil. Sitoplasma berwarna biru keabu-abuan. Selanjutnya, basofil memiliki warna ungu muda, nukleus berlobus, granular sitoplasma berwarna ungu sampai ungu kehitaman. Kesimpulan, berdasarkan studi patologi klinik, kelinci mengalami anemia mikrositik, hipokromik, anemia mikrositik hipokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukosit yang disertai dengan heterofilia, eosinofilia, monositosis, dan limfopenia. Selanjutnya untuk patogenesis. Terdapat faktor predisposisi di mana kandang jarang dibersihkan, kandang lembab, menyebabkan kelinci stres, dan juga mutu pakan dan minum yang kurang baik. Hal ini menyebabkan mudahnya investasi parasit, Eimeriastidae, dan Sarcoptes cabiai, serta infeksi bakteri Bordetella bronchoseptica dan Moracella cataralis, yang akan menyebabkan hiperkeratosis dermatitis, nekrosis epitel septa nasal, bronkopneumonia, dan hepatic coccidiosis. Selanjutnya berlanjut akan menyebabkan anemia mikrositik hipokromik, hipoproteinemia, hiperfibrinogenemia, serta leukositosis yang disertai dengan heterofilia, eosinofilia, monositosis, dan limfosit, sehingga menyebabkan pasien kelinci menunjukkan gejala klinis berupa alopecia dan luka di area kepala, rambut kusam dan demam, kelinci mengalami pilek, dan adanya leleran mukopurulen dari hidung. Kelinci juga biasanya mengalami kematian pada infeksi yang parah. Selanjutnya kesimpulan dari studi kasus laboratorium patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa kelinci terinfeksi Bordetella bronchoseptica, Moracella cataralis, dan terinfestasi Sarcoptes cabiai dan Eimeriastidae. Saran yaitu perlu dilakukan peningkatan manajemen perkandangan, pakan, minum, dan sanitasi, serta biosecurity harus sangat diperhatikan untuk meminimalisir masuknya agen penyakit.